Ya, kembali bersama kami di MNC News Now dan kita masih membahas mengenai kasus COVID-19 di sekolah bersama Bapak Tagara Jaga, Kabid Humas Distrik DKI Jakarta dan juga Pak Hermawan Saputra Dewan Pakar Yakmi masih bersama kami. Saya ke Pak Taga terlebih dahulu. Tadi di awal sebelum kita dialog ada statement dari Pak Riza Patria terkait bahwa belum bisa memutuskan secara sepihak terkait kapasitas pembelajaran PTM tatap muka karena banyak yang juga ya mungkin saran yang masuk terkait angka 100%. Tapi karena kita masih menunggu peraturan dari pusat. Bagaimana Pak Taga melihat ini, Pak? Ya, ketika terbit SKB 4 Menteri Mhm. itu, Dinas Pendidikan DKI segera merespon karena memang kondisi saat itu kita pada posisi level 1 ya, Ya. level 1 sehingga dan tambah lagi level 1 dalam grade A. Mhm. Artinya di mana kondisi jumlah pendidik dan tenaga pendidikan di atas 80%, Mhm. dosis 2-nya divaksin, Mhm. kemudian usia lansia pun di atas 50%, tambah lagi vaksin anak usia 12-17 tahun itu mencapai melebihi target, bahkan vaksin untuk usia 6-11 tahun itu bergerak pada angka 50%. Artinya kami memutuskan segera untuk melakukan PTM terbatas seluruh sekolah, seluruh siswa atau 100%. Namun seperti yang Pak Wagub sampaikan, tetap kita mempertimbangkan manakala ada orang tua yang masih khawatir, orang tua yang masih was-was untuk ikut PTM, nah kita sekolah memberikan layanan berupa pembelajaran e-learning, baik itu dengan hybrid learning, artinya belajar bersama dengan temannya walaupun beda tempat, Mhm. atau dengan pembelajaran jarak jauh tapi dengan platform-platform pendidikan yang ada gitu. Mhm. Artinya memang kita nggak bisa terlepas dari kebijakan pusat, Mas Juno, gitu, untuk Iya, bisa menerapkan PTM. baik. Karena memang ini tadi ada peraturannya dan kita juga masih menunggu seperti itu ya Pak ya. Karena ini Ya. kasusnya di Pemprov seperti di DKI Jakarta. Saya ke Pak Hermawan. Kalau kita lihat Pak, 100% ini kan angka yang cukup kalau kita lihat di awal agak fantastis ya bahwa looks like normal gitu ya, 100%. Tapi ini akhirnya dikritisi banyak pihak harusnya tidak 100% atau mungkin bisa uh, mixed learning seperti itu yang sudah dijalankan selama ini ada offline, ada online, datang hari ini, besok libur, besok online. Anda melihatnya formulasinya terkait 100% harusnya seperti apa kalau kejadian atau kondisinya seperti ini, Pak Hermawan? Ya, tentu saja Hmm. ketika tadi kita bicara kampanye protokol kesehatan yang paling mendasar, Mhm. dulu kita menyebutnya 3M, kemudian berkembang 5M, di mana di samping ada menggunakan masker, ada menjaga jarak di situ. Yang namanya menjaga jarak itu pasti ada pengaturan pada akhirnya terkait dengan volume dan juga workflow. Kalau di dunia pendidikan berarti educational flow begitu ya. Mhm. Nah, ketika ada pengaturan inilah rekayasa lingkungan itu menjadi lebih mudah untuk dilihat bagaimana penjagaan jarak itu berpengaruh terhadap penggunaan ruang, space untuk belajar, bagaimana penggunaan juga alat bantu pendidikan di mana di sana juga perlu ada sterilisasi atau proses desinfeksi dan kesemuanya itu bagian dari prinsip hidup bersih dan sehat termasuk menciptakan lingkungan yang sehat di dunia pendidikan. Mhm. Nah, dikala model seperti inilah yang kita butuhkan untuk mencoba membuka pertemuan sekolah itu secara bertahap. Tetapi kalau kita paksa di dalam suasana yang masih pandemi seperti ini, kita harus full capacity atau kembali kepada situasi yang dulu, itulah yang tidak elok dan elegan. Kami juga mengkritisi tidak hanya di bidang pendidikan ya, terkait dengan hal ini, di bidang transportasi misalnya, kita seringkali melihat di transportasi udara, laut, dan darat juga sama, full capacity, demikian juga di kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, sosial budaya, dan pada akhirnya itulah yang terkesan excuse terhadap upaya pencegahan dan pengendalian COVID. Nah, oleh karena itu Mhm. kalau kita kembali kepada prinsip dasar protokol kesehatan yang sifatnya complement each other gitu ya, mulai Mhm. dari menggunakan masker, menjaga jarak, terbiasa mencuci tangan, apalagi ditambah dengan membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, maka ini juga prinsip yang berlaku di dunia pendidikan. Mhm. Nah, di dunia pendidikan itu bahkan lebih
sensitif lagi karena memang ada keramaian anak didik, siswa, dan berpotensi menciptakan kerumunan. Nah, kekhawatiran dan sensitivitas itulah yang harus diatur sedemikian rupa sehingga kritik konstruktifnya memang untuk PTM itu belum bisa 100%, melainkan secara bertahap dan itu juga sesuai dengan zona epidemiologi di mana resiko bisa terjadi. Nah, seperti saat ini kan DKI kan ada pada PPKM level 2 ya, yang tandanya kewaspadaan itu juga harus tetap waspada lebih begitu. Baik, karena ini kalau kita lihat peraturannya kan ketika tadi disebutkan Pak Taga, ketika kita masih berada di status level 1 di mana memang ada perubahan yang signifikan ketika kita sekarang berada di Omikron dan tentunya ini harusnya ada formulasi atau rekayasa kebijakan yang lebih detail lagi untuk kondisi seperti saat ini. Terima kasih Pak Hermawan atas waktunya, Pak Taga juga terima kasih, sehat-sehat untuk kita semua. Mas Juno, terima kasih Pak Taga, sehat selalu buat kita. Ya, peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta membuat tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit Wisma Atlet melonjak. Hingga hari ini tingkat keterisian Wisma Atlet mencapai 58,78%. Tower 5 Wisma Atlet telah terisi sebanyak 703 pasien, sementara Tower 6 terisi 812 pasien. 90% pasien yang dirawat di Wisma Atlet adalah pelaku perjalanan luar negeri. Secara keseluruhan atau sekitar 70% pasien tidak bergejala atau hanya mengalami gejala ringan. Sementara itu jumlah pasien Omikron yang dirawat di Wisma Atlet sebanyak 327 pasien, 197 orang telah dinyatakan sembuh. Dan menghadapi lonjakan pasien COVID, Wisma Atlet telah menyiapkan Tower 7 sebagai tempat perawatan pasien. Pasien masih bisa terkendali sampai saat ini. Kan pasien sekarang di angka 50, bornya di angka 53% ya. Di batas WHO itu di 60%. Jadi sebenarnya kita masih punya spare banyak. Kita manfaatkan dulu fasilitas yang ada di Tower 5 dan Tower. Ya, tidak hanya di Wisma Atlet, pasca libur Natal dan Tahun Baru, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di Rumah Sakit Jakarta mengalami peningkatan dari 4% menjadi 9%. Pemprov DKI telah menyiapkan 326 fasilitas kesehatan berikut tenaga kesehatan hingga tenaga vaksinator. Pasca libur Natal dan Tahun Baru, angka COVID-19 di ibu kota terus mengalami peningkatan. Data per tanggal 9 Januari 2022, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate BOR di rumah sakit di Jakarta mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 4% menjadi 9%. Dari 3.385 tempat tidur yang tersedia, 348 diantaranya telah terisi. Sementara ICU terisi 31 dari jumlahnya yang mencapai 604 tempat tidur. Kasus Omikron di DKI juga terus meningkat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kasus Omikron hingga Selasa mencapai 414 kasus. Meski meningkat, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengimbau warga ibu kota tidak perlu khawatir. Pemprov DKI telah menyiapkan 326 fasilitas kesehatan berikut tenaga kesehatan hingga tenaga vaksinator. Insya Allah tidak mendahului, tidak akan ada masalah. Kita belajar dari kejadian yang luar biasa bulan Juni, Juli. Tahun lalu kita belajar semua tenaga kesehatan standby, obat, fasilitas dan sebagainya. Memang di sini perlu kami sampaikan belakangan memang ada peningkatan ya. Peningkatan terkait dengan DKI sudah mempersiapkan tidak hanya sekarang ya. Tahun lalu juga kita memperhitungkan ada potensi kemungkinan gelombang ketiga kita antisipasi. Wagub meminta agar seluruh warga ibu kota mendapatkan vaksin terutama bagi kelompok anak-anak, orang tua, hingga komorbid guna mengurangi resiko penularan COVID-19. Terkait booster vaksin, Pemprov DKI Jakarta masih menanti aturan dari Kementerian Kesehatan. Warga diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi bagi yang belum melaksanakan baik dosis pertama maupun kedua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.